bagi masyarakat begitu Pak. Mm. Dan di samping lain mungkin Pak Wakil Ketua 3 khusus membidangi kemahasiswaan mungkin bisa menjelaskan nanti daya tarik kita Mm. untuk sebagai promo kita kepada masyarakat untuk Ya, mau berkuliah ke STI Al-Wasliyah. ya. Persilakan Pak Riyadi. Boleh. Mana Pak Sapriadi? Pohan. Wakil Ketua 3 STIE Al-Wasliyah Sibolga. Silakan. Tampaknya belum terhubung juga ini. Belum muncul ini. Ini Pak. Yang muncul malah Ibu Khadijah. Ini aja Pak Sapriyadi. Ya. Ini Pak Sapriyadi. Ya, silakan. Kalau ada Pak Sapriadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin memberikan informasi mengenai bagian kemahasiswaan di STY yang pada akhir-akhir ini di mana pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi, di mana kegiatan perkuliahan tidak lagi tatap muka. Mulai dari pertemuan ketiga sampai sekarang itu pakai Google Scholar, pakai Google Classroom, Virtual. ya. Dan keaktifan di kampus pun tidak ada, hanya pegawai aja, bagian administrasi. Semuanya melalui website dan email maupun Google Classroom. Untuk memperkenalkan STIE, maka Senat kami membuat kegiatan pada waktu pandemi ini. Pada bulan puasa kami mengunjungi masjid-masjid di Sibolga dan Tabun Tengah. Ada 16 masjid. Itu di samping beramal dan kegiatan di Ramadan juga mempromosikan STY Al-Wasliyah Sibolga. Dan pada Ramadan itu juga kami melalui Senat membagikan takjil ke masyarakat kurang mampu. Dan juga melakukan kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu di sekitar kampus. Jadi itu dananya ada dua bagian, untuk dari kampus ada, dari lembaga STY, dan satu lagi sumbernya dari bantuan dari dosen-dosen dan pegawai, sehingga terkumpul bisa membagikan sembako 100 paket. Waktu itu 100 paket untuk Kelurahan Sarudi ini. Samping itu apa juga lagi kegiatan kami pada saat pandemi ini, melakukan pembersihan ruangan kampus. Baik itu yang sering dipegang pakai disinfektan, sehingga mensterilkan semua ruangan sampai meja apa semuanya yang sering dipegang lah, dan memberlakukan protokol kesehatan menurut WHO. Mahasiswa harus pakai masker kalau dia mengurus administrasinya di kampus, dan menyediakan cuci tangan dan sabun, sehingga dia ada di depan pintu sudah harus cuci tangan dulu di gerbang. Dan beberapa kegiatan lain saat ini perlu kami sampaikan. Telah kami bentuk UKM-UKM, seperti UKM kegiatan pembuatan karya ilmiah dan pelatihan-pelatihannya melalui laboratorium komputer yang ada di sini. Itu langsung di saya yang bina. Yang kedua ada sanggar tari
itu dibina Ibu Yeni. Yang ketiga ada paduan suara, itu dibina oleh Ibu Hadijah. Dan bagian olahraga itu langsung di Senat, itu Pak Mansur yang membina, seperti takraw, football, bulu tangkis, dan takraw. Mungkin karena pandemi ini kegiatan itu agak mandek, karena di kampus pun tidak ada tetap muka. Dan itulah publikasi-publikasi yang kami lakukan untuk memperkenalkan STIE di masa pandemi ini. Harapan kita nanti tak lupa masyarakat Sibolga Tapteng untuk mendaftar. Insya Allah, amin. Ya. Karena pendaftaran sekarang sudah dibuka sampai saat ini 26 orang sudah mendaftar. Alhamdulillah. 26 orang. Itu bukan lulusan tahun ini, Pak. Itu lulusan yang lewat-lewat. Sehingga kemarin dia berencana belum mampu, mungkin sekarang udah mampu, maka dia mendaftar. Mungkin tambahannya nanti habis dari penerimaan negeri nanti baru mungkin banyak yang mendaftar. Mudah-mudahan target kita minimal 200 itu akan tercapai. 200. Walaupun 200 walaupun turun. Kalau yang tahun-tahun yang lalu itu 300. 300. Karena ini pandemi, target minimal kita 200. Mudah-mudahan terlampaui seperti tahun-tahun yang lewat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri. Tunggu Pak. Jangan diari dulu. Kita mau tahu juga ini. Ini Bapak kan wakil ketua bidang 3, itu kan di bidang kemahasiswaan. Kalau boleh tahu mahasiswa kita di sana ada nggak prestasinya, kegiatan apa saja yang diikutin, baik secara lokal maupun nasional, apa saja yang sudah dibuat oleh mahasiswa kita di sana. Kita mau tahu juga nih Pak, kira-kira ada nggak? Silakan. Ada. Kegiatan kita di tingkat lokal, kita selalu diundang. Ada kegiatan MTQ. Kegiatan MTQ yang dilakukan oleh Kodim maupun Pemkap dan Pemko. Dan Pemko. Dan untuk wilayah kita setiap tahun mengirimkan lomba debat. Dan mahasiswa berprestasi untuk berpidato. Cuman kita tidak masuk 6 besar, Pak. Sehingga kita tidak bisa mewakili Sumatera Utara. Tapi aktif ya? Tapi aktif kita selalu, kecuali pandemi ini. Nah, sekarang kan pakai Zoom juga, itu masih terus asal ada kegiatan mahasiswa itu ikut terus Zoom. Seminar-seminar yang dilakukan oleh L2 Dikti. Berarti mahasiswa kita tetap aktif ya Pak ya? Aktif Pak. Di bawah Ketua 3 Bapak Sapredi Pohan. Ya Pak. Siap. Ada lagi Pak tambahan dari Bapak kira-kira? Mungkin hanya sampai situ aja dulu Pak. Sampai sini dulu Pak ya. Ya, kita beranjak dulu kepada Ibu Khadijah Sipahutar, Ketua LPM. Mungkin ada tambahannya, Ibu? Perkembangan STI kita berkaitan dengan LPM. Ya, udah nampak Ibu kita. Silakan Bu. Sehat Ibu? Suaranya belum diaktifkan. Bu, suaranya belum diaktifkan Bu. Suara belum diaktifkan. Ya sudah Bu. Oke Pak. Iya, dengar jelas. Silakan Ibu Khadijah. Terima kasih, kita lanjut Pak pembicaraan kita. Putar wilayah Gestu Kampus. Itu adalah informasi-informasi dari kami dengan keadaan-keadaan sekarang ini yang bisa diterima mungkin di wilayah. Tapi informasi selanjutnya adalah kami mohon barangkali ke depan kita juga bisa memikirkan sampai kapan COVID ini bisa berakhir. Kalau boleh nanti di semester yang selanjutnya, insya Allah mudah-mudahan kita Alwaslia ini sudah memutuskan untuk kembali aktif seperti biasa.
Saya ada 4 semester di dalam memberikan materi. Dari tiap-tiap satu semester itu barangkali kira-kira berjumlah mahasiswanya 50 orang. Kita berikan semacam riset, apakah dengan aplikasi mahasiswa itu lebih efektif, efisien, dan lebih benar-benar memilih, ataukah pelajaran dengan seperti biasa, tatap muka yang langsung. Dari 4 semester tersebut, hampir 90%, data-data yang saya terima adalah mahasiswa ternyata lebih senang belajar dengan cara langsung berkomunikasi, bertatap muka langsung. Ya, jadi makanya harapan mereka ke depan setelah semester ini mungkin bisa berlalu, semoga kita bisa aktif semuanya kuliah seperti biasa lagi. Padahal memang hanya beberapa yang merasa diuntungkan dengan aplikasi. Artinya hanya 10%, sedikit sekali Pak. Padahal kita juga mau melihat apakah aplikasi yang benar-benar sudah disediakan untuk kita berkomunikasi dengan jarak jauh itu bisa benar-benar kita pergunakan lebih banyak kebaikan atau kesimpulan atau kemudahan yang diterima. Ternyata dengan saya riset dari tiap-tiap semester hampir 200 mahasiswa, mereka menginginkan lebih mendapat sesuatu itu kalau secara langsung. Jadi barangkali yang kita tunggu untuk kita bersama supaya mungkin ke depan kita bisa aktif kembali. Itu harapan kita semua, nanti informasi dari barangkali dari kita perkumpulan Al-Wasliyah dan yang lain serentak akan aktif kembali seperti biasa. Saya rasa itu saja harapan-harapan yang ada mewakili dari mahasiswa dan sebagian mungkin kita juga. Siap. Ada lagi? Terima kasih. Ibu Khadijah. Sip. Oke, Pak. Iya. Tadi Ibu Khadijah sudah kasih informasi berkaitan bahwa mahasiswa kita ini udah pengen ini kuliah langsung dan sudah jenuh kuliah melalui daring atau virtual. Ya berdoalah kita Ibu, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Dan yang perlu diketahui juga bahwa dalam diskusi dialog kita ini, Pak Wakil Ketua 1, ini sudah saya catat berkaitan tadi perkembangan informasi terkini berkaitan STIE kita. Nanti insya Allah saya moderator akan menyampaikan di rapat pimpinan atau pengurus. Mungkin ini yang terakhir lah ini. Mungkin kita mau tahu juga nih Pak Wakil Ketua 1 berkaitan dengan terobosan apa saja yang sudah dilakukan selama periodisasi dalam rangka memajukan STIE Al-Wasliyah Sibolga. Ini seperti apa nih Pak? Terobosan-terobosan yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terobosan yang pertama, kita merubah kurikulum baru sekarang kita ini sudah kita terapkan 2 tahun belakangan ini. Artinya supaya bagaimana mahasiswa ini dapat menyelesaikan studi itu tidak lebih dari 4 tahun. Nah, itu target kita. Kemudian kita mengajukan ke PB Al-Wasliyah untuk pemberian bantuan beasiswa kepada alumni kita yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Jadi alumni kita yang S1 kita berikan beasiswa untuk melanjutkan perkuliahan S2, akan kita tarik nanti menjadi tenaga pengajar di STIE. Ini regenerasi, kader-kader kita kita siapkan. Di samping itu juga kita mendorong dosen untuk lanjut studi ke S3. Itu sudah kita ajukan ke PB Al-Wasliyah.
Dalam hal ini sudah disetujui sekitar 2 orang untuk melanjutkan ke program S2. Di samping itu, untuk meningkatkan akademi dosen, kita di tahun 2019-2020 itu sudah kita undang beberapa narasumber dari luar kota untuk memberikan pemahaman-pemahaman dan ilmu khusus untuk mendorong dosen melakukan penelitian. Pada saat ini memang kita lihat dosen-dosen kita STI ini masih sangat kurang untuk melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Maka kita mengundang narasumber kita dari mungkin dari UNIMED atau dari USU untuk memberikan pemahaman-pemahaman dan ilmu pengetahuan untuk bisa melakukan penelitian-penelitian. Pada saat ini kita belum ada yang berhasil memperoleh hibah bersaing dalam hal penelitian dosen. Nah, untuk kedepannya kita berharap nanti para kita akan bisa berprestasi dan dapat meraih penerimaan hibah-hibah penelitian bersaing dimaksud. Kemudian di saat itu juga kita sudah mempersiapkan MOU atau kontrak kerja dengan berbagai perusahaan BUMN dan juga yang ada di daerah Sibolga Tahap Tengah. Kita harapkan nanti alumni yang tamat dari STI itu dapat bekerja di tempat BUMN atau BUMD atau BUMS di daerah Sibolga Tahap Tengah. Itu mungkin sebagai tambahan kepada Pak Moderator dari STI Al-Wasilah, dan kita akan berupaya meningkatkan akreditasi kita yang saat ini kita peroleh akreditasi B, dan ini akan terus kita berupaya akan kita tingkatkan menjadi akreditasi A, dan kita akan berupaya agar STI ini akan terus menambah baru sehingga statusnya tidak sebagai sekolah tinggi saja, dan akan kita tingkatkan menjadi institut, bahkan kalau bisa menjadi Universitas Sibolga, Universitas Wasilah Sibolga. Amin, amin. Nah, inilah mungkin yang harus kita dorong, baik itu dosen dan juga alumni kita, dan juga kita berharap kiranya PW juga bisa mendorong, membantu kami, dan juga khususnya PW Al-Wasilah juga dapat nyokong, memberikan motivasi kepada dosen-dosen juga kepada pimpinan semuanya untuk mengembangkan STI ke depan nantinya. Demikian. Ya, terima kasih. Ini berkaitan dengan terobosan. Mungkin ada tambahan Pak Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3 dan Ibu LPM? Ya, tambahan ada mungkin. Ya, Pak Bu Khadijah. Ada tambahan? Nggak ada ya? Sedikit barangkali Pak tambahan. Ya Bu, silakan. Kalau boleh nanti mungkin silaturahmi antara kita universitas atau PTS untuk Utara, saling kalau boleh mahasiswa ataupun yang lainnya jaring silaturahim atau silaturahmi dengan saling berkunjung. Dan ada beberapa event atau ada beberapa suatu acara-acara pertemuan yang khususnya bisa meningkatkan atau menambah wawasan bagi komunitas kampus kita dan khususnya mahasiswa kita ke depan. Ya. Kita saling mengenal satu sama lain, barangkali persaudaraan yang lebih erat ke depannya. Itulah. Mungkin dengan seperti ini memang salah satu kan. Nah, nanti mungkin kalau dengan langsung lebih baik lagi. Saya rasa cukup. Iya. Ya, terima kasih Ibu Khadijah. Ini Pak Ketua, Wakil Ketua 1, mungkin terakhir nih. Saya bertanya, ini berkaitan kampus dan penerimaan mahasiswa baru. Ini kan bersaing ini antar perguruan tinggi, dan kondisi kita hari ini dalam kondisi wabah COVID-19.
Kira-kira strategi kampus itu seperti apa ini dalam mendulang mahasiswa-mahasiswa agar target yang ingin dicapai itu bisa diraih? Ya, boleh. Silakan, Pak. Ya, baik, Pak. Dalam hal untuk pendaftaran mahasiswa baru itu akan berakhir tanggal 22 Agustus 2020, di mana saat ini saya jelaskan juga perkuliahan kita kan ada perkuliahan pagi sampai siang, kemudian perkuliahan sore sampai malam tersebut. Dalam hal ini kita sudah lakukan semacam kontrak kerja MOU dengan Bank BRI, Bank Mandiri Syariah, kemudian dan BNI, itu kita minta untuk bisa membantu kita memberikan beasiswa kepada peserta didik kita yang berprestasi dan kurang mampu. Nah, kita berharap dari pihak BUMN ini akan memberikan berupa beasiswa pada mahasiswa. Di samping juga ada berupa beasiswa dari pemerintah dan juga yayasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa alumni kita dari STI ini tidak hanya mempunyai ijazah, pengetahuan dalam teknologi dan juga manajemen, tetapi kita sudah harus mampu menyiapkan para alumni kita ini untuk bisa berdaya saing dengan alumni-alumni lain. Makanya tadi Wakil Ketua 3 tadi menjelaskan bahwa kegiatan mahasiswa ini kita uji juga dengan berbagai UKM. Kita sudah siapkan kemampuan untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi ketika mahasiswa kita nanti lulus, mereka berada di tengah-tengah masyarakat, mereka sudah mampu untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. Untuk dalam hal kegiatan pelaksanaan penerima mahasiswa baru, nanti kita akan lakukan testing di kampus kita ini sekitar pada bulan Agustus nanti. Mereka akan kita hadirkan ke kampus untuk tes uji kompetensi. Nah, mereka nanti kita nilai dan kita umumkan peserta yang lulus, dan akan kita berikan pengumuman, dan di samping itu juga harus daftar ulang. Jadi itu terobosan yang kita lakukan sama penerimaan mahasiswa baru. Kita sudah berupaya menyampaikan pemberitahuan melalui media, koran, spanduk, brosur, dan juga melalui RRI. Itu yang sudah kita lakukan selama penerimaan mahasiswa baru itu. Tapi itu juga akan kita lihat ke depannya, mungkin kita akan langsung turun ke lapangan nanti mengajak masyarakat supaya putra-putri daerah Seborgata Ponorogo Tengah untuk mendaftar ke STIE. Karena kampus kita ini sudah memiliki akreditasi yang sangat cukup baik dan juga mempunyai dosen yang sudah linear dan memiliki pendidikan S2. Di samping itu juga sarana prasarana yang mencukupi. Begitu, Pak. Itu, terima kasih. Ini tampaknya semakin didalami, semakin menarik kampus kita ini. Tapi Pak, karena kita sudah berkaitan dengan waktu, udah hampir 1 jam. Saya pikir bagi para pemirsa AW Sumur Channel, khusus yang di Sibolga, saya pikir kalau ingin lebih tertarik lagi, masuklah STIE Sibolga. Ya kan, Pak? Iya. Ini Pak, untuk penutup kita, closing statement lah, yang isinya himbauan atau mengajak, ayo masyarakat kita di Kabupaten Sibolga, ayo rame-rame misalkan ke kampus kita tercinta. Silakan Pak, silakan. Silakan, siapa boleh? Ya. Siapa? Ibu Khadijah? Kepada pemirsa khususnya wilayah Kota Sibolga, Tapanuli Tengah,
kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah Sibolga Tapanuli Tengah mengajak kepada masyarakat yang ingin melanjut, tidak usah jauh-jauh lagi, barangkali keluar daerah. Kemudian kepada Bapak Ibu warga Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, percayakanlah bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah ini adalah sekolah tinggi yang insya Allah mampu membentuk dan mempersiapkan generasi ke depan untuk benar-benar menjadi generasi harapan bangsa, khususnya bagi Kota Sibolga dan umumnya pada bangsa Indonesia kita tercinta ini. Karena di samping STIE Al-Wasliyah Sibolga Tapanuli Tengah ini adalah sekolah tinggi yang benar-benar memikirkan bagaimana untuk mempertahankan dan memperkuat ekonomi kita, juga adalah sekolah tinggi yang religius, yang benar-benar insya Allah memikirkan bagaimana kita adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa itu harus benar-benar bisa mengendalikan kehidupan itu benar-benar imbang antara dunia dan akhiratnya nanti. Itulah yang kami bisa berikan kepada masyarakat Kota Sibolga, Tapanuli Tengah khususnya, dan pada umumnya untuk seluruh kita di Indonesia ini. Semoga dengan pertemuan kita ini, insya Allah kita ke depan benar-benar bisa lebih baik dan lebih berkualitas, lebih maju seperti yang kita inginkan bersama. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mudah-mudahan. Ada tambahan, Pak Ketua 1? Selesai? Ada lagi? Kita padakan ya. Oke, siap. Ya, program Wilayah Gustu Kampus, terima kasih atas partisipasinya STIE Al-Wasliyah Sibolga. Bersama kita ada Bapak Mansur Tanjung, Sarjana Ekonomi, Master Manajemen, Wakil Ketua 1, Muhammad Sofwan Koto, Sarjana Ekonomi, Master Manajemen, Wakil Ketua 2, ada Bapak Sapriyadi Pohan, SEMM, Wakil Ketua 3, dan beserta kita juga Ibu Hadijah, Sarjana Hukum, Master Manajemen, Ketua LPM. Atas nama pengurus wilayah, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mudah-mudahan kampus kita akan maju dan akan diminati oleh masyarakat Sibolga pada khususnya. Saya moderator Heru Herianto, Sekretaris Badan Bantuan Hukum Al-Wasliyah Sumatera Utara, mengucapkan ribuan terima kasih dan menutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.